Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aulia Lomaja, Nindiawati Hamaku, dan Sri Hasnawi Pakaya. Kami akan memaparkan materi tentang pemisahan dengan menggunakan metode maserasi atau cara dingin. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari sampel berdasarkan kelarutannya pada pelarut tertentu. Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Ekstraksi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, senyawa kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya alkaloid, flavonoid, atau saponin, meskipun struktur kimia sebetulnya dari senyawa ini bahkan keberadaannya belum diketahui. Yang ketiga, organisme yang terdiri tanaman atau hewan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keempat, sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Maserasi itu sendiri memiliki istilah aslinya yaitu macerare yang berasal dari bahasa Latin yang berarti merendam, adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Di bawah ini merupakan gambar alat yang digunakan dalam metode maserasi. Seperti yang kita lihat, huruf A menunjukkan bejana untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasi. Huruf B menunjukkan tutup dari bejana yang digunakan. Huruf C menunjukkan pengaduk yang digerakkan secara mekanik. Prinsip: cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dengan larutan di dalam sel. Prosedur kerja: yang pertama, 10 bagian simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Lalu, dituangi 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Yang kedua, setelah 5 hari, sari diserkai, ampas diperas. Yang ketiga, ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sampai diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Yang terakhir, setelah itu, sari dipekat dengan cara diluapkan pada tekanan rendah dan suhu 50 derajat Celcius hingga konsentrasi yang dikehendaki. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari metode maserasi adalah yang pertama, proses penyaringan tidak sempurna karena zat aktifnya hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, penyaringannya kurang sempurna atau dapat terjadi kejenuhan cairan penyaring sehingga kandungan kimia yang tersaring terbatas. Selanjutnya, kelebihan metode maserasi adalah yang pertama, alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif rendah. Yang ketiga, prosesnya relatif hemat penyari. Yang keempat, tanpa pemanasan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.